GSD FKIP UHK. Saya di sini untuk memenuhi mata kuliah PLP 1 DSDM Pademangan Timur 03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini, Kepala Sekolah SDN Pademangan Timur 03. SDN Pademangan 03 terletak di Jalan Pademangan Raya nomor 1819, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 1. Ibu berada di SDN Pademangan Timur 03 adalah September tahun 2019. Ya. Luas di SDN Pademangan Timur ini luasnya adalah 1772 yang memiliki rombel belajar 31 rombel. Pastinya karena ruangannya cuma terdiri dari 18, jadi ada pagi dan dibagi siang. Kemudian tenaga pendidiknya adalah terdiri dari 43 pendidik baik negeri dan KKI. Kemudian tenaga pendidik mapel penjas adalah 4 guru, bahasa Inggris 3 karena kita menggunakan mulok bahasa Inggris. Kemudian TU-nya ada 3, penjaga sekolahnya ada 5. SDN Pademangan Timur mempunyai visi yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, prestasi, integritas, gotong royong, mandiri yang sesuai dengan kurikulum 2013. Pembiasaan di SDN Pademangan Timur banyak sekali, yaitu antara lain adalah pembiasaan makan bersama setiap hari Jumat pertama dan Jumat ketiga. Kemudian sholat duha itu adalah setiap akhir bulan, hari Jumat sholat duha. Nah, kemudian SDN Pademangan Timur juga banyak mempunyai ekskul, antara lain adalah paskibra, kemudian tari, silat, karate, dan band, marawis, banyak sekali pokoknya. Tujuan ekskul adalah untuk menyaring anak-anak, yaitu yang mempunyai atau menyalurkan hobinya. Siapa yang hobi menari, siapa yang benar. Disitulah letaknya untuk mencari bakat anak-anak yang di SDN Pademangan Timur 03. Kemudian kita juga mempunyai pramuka. Pramuka itulah ekskul tapi menjadi wajib. Ya, pesertanya adalah siaga dan penggalang, yaitu yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Semua wajib mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hartini selaku Kepala Sekolah SDN Pademangan 03. Izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Suci Widiati. Nama saya Nia Rahmania. Nama saya Amitnya Dinisa. Tujuan kami di sini untuk menambah wawasan mengenal sekolah ini, karena taraf ini salah satu mata kuliah kami yaitu PLP 1, pengenalan lingkungan persekolahan. Selanjutnya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang sekolah ini, Bu. Yang pertama, di mana alamat sekolah ini, Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Kita. Intan.
Sekolah kami SDN Pademangan Timur 03, terletak di Jalan Raya Pademangan nomor 18/19, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara 1. Apa visi misi sekolah ini, Bu? Visi yang jelas, kita mempunyai visi terwujudnya sekolah yang unggul, prestasi, gotong royong, mandiri, integritas yang menuju abad ke-21. Upaya seperti apa yang dilakukan sekolah ini untuk mempertahankan akreditasi yang lebih bagus? Ya, memang tidak mudah ya Mbak untuk mempertahankan sekolah kita. Tahun 2019 itu mempunyai nilai A+. Ya, tidak mudah untuk mempertahankan nilai yang seperti itu. Untuk itu kita bersama tim berusaha tetap untuk menjadi bekerja yang lebih baik. Kegiatan apa saja yang diterapkan di sekolah ini yang mengandung unsur-unsur positif Pekerjaan diterapkan di sekolah? yang mengandung unsur positif yang nomor satu yang disiplin. Ya, disiplin, tanggung jawab, ya itu adalah yang paling pokok. Saya akan bertanya, bagaimana sistem tata kerja yang ada di sekolah ini? Sistem tata kerja kita mempunyai trim, kita mempunyai struktur, ya. Setiap guru mempunyai tugas masing-masing. Selain dia mengajar di kelas, dia juga punya tanggung jawab, yaitu tentang pembinaan. Contohnya adalah pembina eskul, UKS, dan yang lain-lain. Terus bagaimana susunan organisasi yang ada di sekolah ini? Susunan organisasi yang Ibu sampaikan tadi adalah kami bekerja sama dengan komite, kemudian guru-guru yang tentu saja guru-guru itu mempunyai ahli di bidangnya. Contohnya kalau di bidang UKS itu ada dokter kecil, dia bisa membina anak tersebut. Kemudian sekali kita bekerja sama dengan puskesmas untuk bagaimana membuat UKS itu menjadi unggul. Dan kita selalu meminta kepada masyarakat, yaitu puskesmas untuk membina anak-anak. Bagaimana cara menerapkan peraturan dan tata tertib di sekolah, baik kepada siswa, guru maupun untuk menyeluruh? Ya, peraturan tata tertib itu adalah aturan yang kita patuhi. Kalau tata tertib sudah kita patuhi, pasti kedisiplinan akan muncul. Jadi yang pertama kita ada sosialisasikan kepada murid, kemudian kepada guru apa saja yang harus dipatuhi di sekolah ini. Selain itu, setelah kita sosialisasi, kita membuat slogan-slogan di pojok-pojok supaya anak-anak membiasakan untuk membaca, karena dengan membaca anak-anak nanti terus ingat, kemudian akan mematuhi aturan yang ada. Itu baik guru, kemudian murid, semua, pokoknya semua yang ada di SDN Pademangan Timur 03, karena kita bekerja adalah tim, ya itu. Yang selanjutnya Bu, saya menanya, menurut Ibu jika ada siswa yang tidak menaati peraturan dan tata tertib di sekolah, bagaimana sikap atau cara Ibu memberitahu siswa tersebut? Ya, biasanya Ibu dapat laporan dari guru kalau ada anak yang tidak mematuhi, mengikuti aturan yang ada di sekolah. Pertama, kita adalah kembalikan ke guru dulu. Kalau guru tidak bisa menyelesaikan, kemudian karena ada BP, ya, kalau BP tidak bisa menyelesaikan, di sini adalah eksekusi terakhir. Kalau eksekusi terakhir ternyata anak itu masih bandel, kita korek. Kenapa sih? Biasanya anak itu minta perhatian, ya, sehingga dia bikin olah, disuruh bikin olah. Setelah kita korek, panggil orang tuanya, ibunya dulu atau bapaknya dulu atau dua-duanya. Di situ kita nanti tahu, oh ternyata anak ini kok nakal, nggak gitu, kok cenderung lain daripada teman-teman yang lain. Pasti dia punya masalah. Masalahnya dari mana? Dari rumah.
orang tuanya yang berantem, perceraian orang tua itu sangat mempengaruhi tingkah lakuan. Dan selanjutnya di sini ada Ibu, apakah di sekolah ini selalu mengadakan kegiatan Kita laksanakan dengan guru itu sebulan 2 kali. Kalau briefing itu seminggu itu hampir 3-4 kali. Setiap pagi kita memang memberi semangat guru-guru, membuat zel-zel, kemudian ibu tanyakan apa kabarnya kalian hari ini, supaya membangkitkan motivasi semangat untuk mengajar. Kemudian kalau upacara, jelas setiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera dan hari-hari besar nasional itu pasti. Jika ada kegiatan upacara, bagaimana cara Ibu memilih petugas untuk upacara tersebut? Untuk memilih petugas upacara, kita mempunyai pasukan inti. Ya, ada pasukan inti. Kemudian ada pasukan untuk mengganti inti kalau ada anggota yang tidak bisa melaksanakan. Karena kita punya ekskul paskibra. Jadi paskibra itu sudah membentuk ini guru yang ini yang bagus ini dipakai untuk saat kita mengadakan upacara beda seperti hari-hari ya 1 Oktober, kemudian 17 Agustus kita gunakan pasukan yang terbagus. Jadi yang memilih sudah pelatih ekskul paskibra. Kita sudah percaya. Apakah di sekolah ini mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa? Jika mengadakan, dari kelas berapa saja yang bisa mengikuti kegiatan tersebut? Ya, banyak Mbak ekskul yang ada di Pademangan Timur 03, yaitu tadi paskibra, kemudian pramuka adalah wajib dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 karena ada siaga, ada penggalan. Kemudian ada silat, ada karate, ada marawis, ada sepak takraw, ada apa itu? Rebana ya, rebana. Jadi masih banyak lagi. Ada 9 kalau tidak salah ekskul kita. Bagaimana cara Ibu menerapkan cara positif kepada siswa? Ya, positif. Banyak hal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak untuk hal-hal yang positif ya. Berbicara. Ya. Kita menerapkan kepada anak-anak itu berbicara di sekolah tidak ada lu dan duit. Kemudian berbicara dengan positif. Jadi tidak ada binatang yang dibawa ke sekolahan, tidak ada. Kemudian berbicara kepada memberi predikat kepada temannya itu adalah hal-hal yang positif. Contohnya begini, jangan sekali-sekali anak itu ngomong kepada temannya goblok lu, itu nggak ada. Kamu ganti dibalik, temanku yang pinter. Nah, ini sebuah kata itulah sebuah doa. Kita terapkan kepada anak-anak. Jadi janganlah berbicara yang benar-benar artinya jelek. Kemudian kita ajak juga kepada anak-anak, memang ini di Jakarta ya, bukan di kampung. Sopan santun itu adalah penting. Gimana kalau kalian berjalan di muka orang tua? Harus bagaimana badan kita? Bagaimana menghargai teman? Itu kita terapkan benar-benar. Dan anak-anak itu ada pembiasaan setiap pagi sebelum masuk kelas mahasiswa kita suka ada pembiasaan di lapangan. Bergantian guru yang piket untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada anak. Pembiasaannya itu berganti ke kelas gitu. Apanya? Pembiasaan yang tadi Ibu bilang. Ya, tergantung hari ini guru piket apa. Terus hari ini apa? Oh, hari ini ternyata kita ada makan bersama Mbak di sini. Makan bersama juga anak-anak tuh bawa makanan dari rumah itu yang makan bareng-bareng di lapangan. Pembiasaan sholat duha di lapangan. Banyak sekali pembiasaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, sukses untuk kalian semuanya.